Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Dewi dari kelas 12 akuntansi. Ingin menjelaskan materi dari bab 8 mengenai meraih berkah dengan mewaris. Mewaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal kepada seorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur, yaitu yang pertama, orang mati yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Yang kedua, harta milik orang yang mati atau orang mati meninggalkan harta waris. Dan yang ketiga, satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang mati yang disebut sebagai ahli waris. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk masdar infinitif dari kata warija yariju irsan mirajaan, yang berarti perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Adapun menurut istilah, warisan adalah perpindahannya hak kepemilikan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Ketentuan mewaris dalam Islam. Yang pertama, ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang. Yang pertama, ada 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang bisa disebut ahli waris asabah, dan yang kedua, ada 10 dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris jawil farud. Yang dua, syarat-syarat mendapatkan warisan. Seseorang muslim berhak mendapatkan warisan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya, hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal. Yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu, karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Yang ketiga, sebab-sebab menerima harta warisan. Seseorang mendapatkan harta warisan disebabkan salah satu dari beberapa sebab sebagai berikut. Yang pertama, nasab atau keturunan. Yang kedua, pernikahan. Yang ketiga, wala. Sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Sebab-sebab yang menghalangi ahli waris menerima bagian warisan adalah kekafiran, pembunuhan, perbudakan, perzinahan, dan lian. Ahli waris terbagi menjadi 2, yaitu ahli waris jawil furud dan ahli waris asabah. Ahli waris asabah terbagi menjadi 2. Yang pertama, asabah bin nasab atau hubungan nasab. Yang kedua, asabah bil ghair. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.